Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Kalender Gua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Sukian sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan saat dia melihat matanya tiba-tiba menjadi panas membara. Dia melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan dan mengisyaratkan dia untuk tenang. Kian Tua, silakan turun untuk beristirahat sebentar. Bai Tua akan kembali sebentar lagi. Su Qian tersenyum. Dia memberi saran pada Kian Tua, yang tergantung di langit, pandangannya menyapu langit. Para ahli dari lembah api iblis sebelumnya juga mengikuti Han Feng melarikan diri. Oleh karena itu, langit tampak kosong saat ini. Keheningan terjadi tanpa pertarungan besar yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya. Kian Tua tidak menolak Su Qian saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit sebelum langkah kakinya dengan lembut menekan langit dan perlahan mendarat di tanah. Su Qian, Xiaoyan, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Para siswa akademi dalam tempat mereka mendarat telah disebarkan oleh para tetua. Xiaoli dan yang lainnya yang telah menunggu di samping, dengan cepat maju ke depan. Mata cemas mereka menyapu Xiaoyan sebelum mereka buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, kakak kedua. Ini di Kian Tua dari Akademi Dalam. Untungnya, dia melakukan intervensi lebih awal. Kalau tidak, saya akan menciptakan bencana besar. Xiaoyan tersenyum tipis, dan menjelaskan semuanya sebelum menunjuk ke Kian Tua di depannya. Xiaoli menyapa Kian Tua. Xiaoli buru-buru menyapanya setelah mendengar ini. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh Kian Tua dan Bai Tua sebelumnya juga telah ditangkap oleh matanya. Tentu saja, dia tidak berani meremehkan Kian Tua. Hehe, Kian Tua tersenyum sambil mengangguk. Kekuatan Xiaoli tentu saja bukanlah sesuatu yang akan dia perhatikan. Namun, Xiaoyan adalah seseorang yang sangat dia hargai. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiaoli juga menjadi ramah. Setelah saling menyapa, kelompok itu mengikuti Su Qian dan memasuki area terdalam Akademi Dalam. Setelah itu, mereka menemukan aula yang luas tempat semua orang masuk dan memenuhi ruangan sampai penuh. Semua orang duduk di kursinya masing-masing sambil mengobrol lembut satu sama lain. Su Qian juga melaporkan kepada Kian Tua tentang masalah yang terjadi di Akademi Dalam selama periode waktu ini. Ini termasuk rangkuman singkat api hati jatuh dari Akademi Dalam serta beberapa masalah besar yang terjadi selama tahun-tahun ini. Kian Tua sedikit terkejut ketika dia mendengar bahwa api hati jatuh dari Akademi Dalam akhirnya mendarat di tangan Xiaoyan. Dia segera berkata pada Xiaoyan, kamu benar-benar beruntung. Saat itu, Mang Tianqi telah menemukan api hati jatuh dan akhirnya menyegelnya. Awalnya, dia berencana untuk menyerap dan menyempurnakannya. Namun, api hati jatuh telah berevolusi dan membentuk beberapa kecerdasan. Ia akhirnya menolak dengan keras kepala dan terus bersembunyi di dalam magma bawah tanah tanpa mau muncul. Tidak disangka Anda akhirnya mendapat manfaat darinya. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum malu setelah mendengar ini. Bagaimanapun juga, api hati jatuh ini adalah milik Akademi Dalam. Meskipun ada berbagai alasan yang menyebabkan Xiaoyan akhirnya memilikinya, hatinya masih memiliki semacam perasaan bersalah ketika hal ini disebutkan. Seseorang yang memiliki afinitas akan memperoleh harta karun yang dimiliki alam. Seseorang tidak dapat memaksakan kehendaknya, oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa bersalah. Api hati jatuh juga merupakan bahaya tersembunyi yang menunggu untuk meletus jika terus disegel. Jika dibiarkan meletus sepenuhnya di masa depan, akibatnya Akademi Dalam akan hancur. Saat itu, bahkan saya tidak terlalu mendukung penyegelannya. Semakin banyak seseorang menyegelnya, semakin sulit untuk menanganinya di masa depan. Kian Tua berbicara sambil tersenyum tipis setelah menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan di dalam hatinya. Saya mengerti, Xiaoyan buru-buru menjawab. Su Qian tersenyum tipis saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan topik pembicaraan. Sekitar setengah jam setelah kelompok Xiaoyan memasuki aula, sosok samar tiba-tiba muncul perlahan di aula dengan cara yang aneh. Setelah itu, sosok tua Bai muncul. Dengan membalikkan tangannya secara acak, mayat sedingin es terlempar ke tanah. Mata semua orang di aula buru-buru menoleh. Siapa lagi yang bisa menjadi mayat yang dipenuhi bekas luka darah merah tua selain hantu iblis tanah tua yang sangat arogan setengah hari yang lalu? Namun, pada saat ini, pendiri Demon Flame Valley, seorang ahli terkenal di wilayah sudut hitam, telah berubah menjadi mayat. Perubahan ekstrim seperti itu menyebabkan banyak orang menghela nafas dalam diam. Kian Tua memandangi mayat sedingin es itu dengan mata tertutupi kekejaman. Setelah itu,
Dia melirik wajah Bai Tua yang dingin dan acuh tak acuh. Dia menghela nafas dan berkata, lupakan dendam saat itu, kamu juga telah melepaskan simpul di hatimu. Peluang Anda berhasil masuk ke kelas Douzun juga akan sedikit lebih besar. Bai Tua sedikit mengangguk. Dia diam-diam duduk di kursi di satu sisi. Setelah itu, dia menutup matanya. Masalah hari ini sudah selesai. Bai Tua dan aku harus melanjutkan retret kami. Kami tidak tahu kapan kami akan muncul lagi. Akademi dalam akan diserahkan padamu selama periode waktu ini. Qian Tua menoleh dan berbicara kepada Su Qian setelah melihat Bai Tua kembali. Su Qian mengangguk. Namun, dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Dua tetua, Su Qian berharap kalian berdua dapat membantu. Anak kecil ini sayangnya telah diracuni oleh racun yang kuat dan dia membutuhkan Douzun elit untuk mengeluarkannya sepenuhnya. Namun, bagaimana mudahnya mencari Douzun yang elit? Bolehkah saya tahu apakah Qian Tua dan Bai Tua dapat bergandengan tangan dan membantunya menghilangkan racun itu?" Su Qian menunjuk ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan wajah serius.